Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan berkah sehingga kita dapat berkumpul kembali pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Adi Mastiardi selaku dosen pengampu manajemen pemasaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi yang berjudul positioning merek. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Astin Dewi Kofifa selaku saya sendiri. Yang kedua ada Ahmad Rizal Abdullah. Yang ketiga ada Dimas Mausul Hadiki. Yang keempat ada Nadia Septiani. Yang kelima ada Sarah Elvina Aulia. Yang keenam ada Tiara Aulia Julianti. Yang ketujuh ada Yuni Putri Amelia. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang apa itu positioning merek yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Positioning merek adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Tujuannya untuk menempatkan merek dalam pikiran konsumen untuk memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan. Positioning merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan cara memperjelas esensi merek. Tujuan apa yang dapat diraih pelanggan dengan bantuan merek. Positioning menuntut didefinisikan dan dikomunikasikannya kemiripan dan perbedaan antara merek. Khususnya, keputusan positioning mengharuskan kita menentukan kerangka referensi, yaitu dengan cara mengidentifikasi pasar, sasaran, dan persaingan, serta mengidentifikasi asosiasi merek, titik variatis, dan titik perbedaan ideal. Selanjutnya ada kerangka referensi kompetitif. Competitive frame of reference atau kerangka acuan kompetitif memberikan konteks untuk penentuan positioning atau pencitraan suatu merek yang akan bersaing. Mengapa? Karena kerangka acuan kompetitif menentukan cara suatu merek dapat bersaing dengan merek lain. Titik awal dalam menentukan kerangka acuan kompetitif untuk menentukan posisi merek adalah menentukan keanggotaan kategori produk atau sekumpulan produk yang dapat bersaing dengan merek perusahaan. Strategi menentukan posisi yang baik mengharuskan pemasar untuk menentukan tidak hanya kategori, tetapi juga bagaimana merek tersebut mendominasi atribut atau titik pembeda merek yang menarik. Dalam menentukan apakah atribut merek tersebut berfungsi sebagai titik perbedaan, ada 3 pertimbangan utama, yaitu yang pertama ada asosiasi merek harus dilihat sebagai hal yang diinginkan sesuai relevansi pribadi pelanggan. Yang kedua ada asosiasi merek dapat disampaikan dan bertahan dalam pikiran mereka. Yang terakhir ada asosiasi merek memberikan sesuatu khas dan lebih unggul dari pesaing. Nama saya Yuni Putri Amelia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Astin. Untuk materi ini mengenai titik kesamaan dan titik perbedaan. Setelah kerangka rujukan bersaing untuk penentuan posisi sudah ditetapkan dengan mendefinisikan pasar sasaran pelanggan dan sifat dari persaingan pemasar, dapat mendefinisikan asosiasi titik perbedaan dan titik persamaan yang tepat. Yang pertama ada titik perbedaan. Titik perbedaan atau bisa disebut points of difference atau bisa disebut juga POD adalah atribut atau manfaat yang sangat diasosiasikan pelanggan dengan sebuah merek. Secara positif mengevaluasi dan yakin bahwa mereka tidak dapat menemukan keluasan yang sama dengan merek yang bersaing. Contoh dari POD ini bisa kita ambil dari coklat Monggo yang dibuat dengan tradisional, kemudian biji yang asli dari Jogja, dan kemudian menawarkan rasa yang khas, dan dari packagingnya juga dibuat berbeda dengan coklat seperti biasa. Jadi POD dari coklat ini dilihat dari packagingnya, rasanya, bagaimana prosesnya, dan itu berbeda dengan coklat-coklat lainnya. Itu merupakan POD. Untuk
Titik kesamaan atau bisa disebut point of parity atau bisa disebut juga POP di pihak lain merupakan asosiasi yang tidak harus unik pada merek tapi bisa dimiliki bersama dengan yang lain. Contohnya adalah kue bolu kukus. Rasanya adalah coklat, kemudian secara tekstur dan produksinya itu sama, namun yang membedakan ialah toppingnya. Tapi dari bahan, prosedur pembuatan, alatnya pasti sama, itu bisa saja masuk ke dalam point of parity atau POP, sama antara satu produk dengan produk lainnya. Mungkin tambahannya bisa di POD-kan seperti ditambahkan ubi ungu, pandan. Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut atau manfaat yang membentuk titik paritas atau POP dan titik perbedaan atau POD berkorelasi negatif. Misal mungkin sulit memosisikan merek berharga rendah sekaligus berkualitas tinggi. Bagaimana kita bisa memposisikan sebuah produk dengan kualitas tinggi dengan harga yang bisa dijangkau oleh semua orang? Jika kita tidak bisa mempromosikan produk tersebut dengan baik, maka akan sulit untuk produk tersebut memiliki pasar-pasar yang kuat yang kemudian loyal sehingga diasosiasikan bahwa atribut dari merek tersebut berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi di kehidupan nyata bahwa untuk produk-produk berkualitas tinggi identik dengan harga yang mahal. Sebetulnya hal tersebut bisa diubah banyak perusahaan yang kemudian bisa menetrasi pasar dengan kualitas yang baik dengan harga yang murah. Contohnya untuk HP Xiaomi, beberapa tahun lalu HP Xiaomi ini membuat inovasi yang luar biasa dengan spek yang bagus, namun harganya bisa dijangkau oleh semua orang dan itu bisa menghambat penjualan dari merek-merek yang lain. Baik, terima kasih. Membangun keanggotaan kategori. Pendekatan yang lebih disukai untuk menentukan posisi ini adalah menginformasikan kepada setiap konsumen tentang keanggotaan merek sebelum menetapkan perbedaannya. Karena setiap konsumen memerlukan informasi lebih lanjut tentang suatu produk tersebut sebelum mereka memutuskan apakah dia lebih mendominasi kepada merek itu atau terhadap merek-merek pesaingnya. Ada 3 cara untuk mewujudkan keanggotaan kategori merek. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Kedua, membandingkan dengan teladan. Ketiga, mengandalkan penggemar produk. Yang pertama itu mengumumkan manfaat kategori. Maksudnya itu untuk memastikan kepada konsumen bahwa sebuah merek akan disampaikan karena alasan yang fundamental untuk penggunaan kategori. Maka manfaat sering digunakan untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Kedua, membandingkan dengan teladan. Merek besar yang terkenal dalam kategori dapat juga digunakan untuk membuat spesifikasi keanggotaan kategori. Ketiga, mengandalkan pengembara produk. Pengembara produk yang mengikuti nama merek sering merupakan satu sarana singkat untuk menyampaikan asal kategori. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai memilih titik kesamaan atau POPS dan titik perbedaan atau PODS. Nah, dalam memilih titik perbedaan, ada 2 pertimbangan penting. Nah, maksud dari 2 pertimbangan penting ini adalah konsumen menemukan POD yang diinginkan dan perusahaan memiliki kemampuan untuk menyampaikan produk berdasarkan titik perbedaan. Kemudian ada 3 keinginan utama konsumen akan titik perbedaan. Pertama, relevansi. Nah, maksud dari relevansi itu adalah konsumen sasaran harus merasa bahwa POD itu penting dan relevan secara pribadi. Kemudian yang kedua, lain dari yang lain. Nah, maksud dari lain dari yang lain ini adalah konsumen sasaran harus menemukan bahwa titik perbedaan itu memang lain daripada yang lain dan unggul. Kemudian 3, dapat dipercaya. Maksudnya itu adalah konsumen sasaran harus menemukan POD dapat dipercaya dan diyakini. Sebuah merek harus menawarkan alasan yang mendorong untuk memilihnya dan bukan pilihan lainnya. Kemudian selanjutnya menciptakan titik kesamaan dan titik perbedaan.
Kesulitan umum dalam menciptakan penentuan posisi merek bersaing yang kuat adalah banyak atribut atau manfaat yang membentuk titik kesamaan dan titik perbedaan berkorelasi secara negatif. Jika konsumen menilai merek sangat tinggi pada satu atribut atau manfaat tertentu, mereka juga menilainya jelek pada atribut penting lainnya. Sebagai contoh, mungkin sulit untuk memposisikan sebuah merek sebagai tidak mahal, dan pada saat yang sama menegaskan bahwa ia berasal dari mutu yang tertinggi. Nah, pendekatan terbaik adalah mengembangkan produk dan jasa yang berkinerja baik pada kedua dimensi. Cara-cara lain untuk mengemukakan masalah korelasi negatif antara POPS dan PODS yaitu: yang pertama, sajikan secara terpisah. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah pendekatan yang mahal, tapi kadang-kadang efektif terhadap atribut atau manfaat yang berkorelasi secara negatif adalah meluncurkan dua kampanye pemasaran berbeda yang masing-masing menekankan pada atribut atau manfaat yang berbeda. Kemudian yang kedua, angkatlah ekuitas dari entitas lain. Nah, maksudnya adalah merek meminjam atau menaikkan ekuitas dari selebritis terkenal dan disukai untuk meminjam kredibilitas terhadap manfaat yang berkorelasi secara negatif. Kemudian yang ketiga, definisikan kembali hubungan. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah cara lain yang memungkinkan lebih hebat tapi sering sulit untuk mengemukakan hubungan negatif antara atribut dan manfaat, dan adalah meyakinkan konsumen bahwa sesungguhnya hubungannya positif. Baik, perkenalkan, nama saya Sarah Nadia. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudara Nadia. Strategi diferensiasi. Untuk menghindari perangkap komoditas, pemasar harus memulai dengan keyakinan bahwa Anda dapat mendiferensiasikan apa saja. Sarana diferensiasi yang jelas dan sering merupakan faktor pendorong bagi konsumen ialah yang berhubungan dengan aspek produk dan jasa. Dimensi-dimensi lain yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan tawaran pasarnya antara lain adalah dimensi personil, saluran, dan citra. Bagian ini menyoroti 4 strategi diferensiasi yang berbeda tersebut. Yang pertama ialah strategi pemasaran atau tahap pengenalan dan keunggulan pelopor, karena diperlukan waktu untuk meluncurkan produk ke beberapa pasar dan memenuhi saluran dealer dan mendapatkan sambutan konsumen. Pertumbuhan penjualan cenderung berjalan lambat pada tahap ini. Laba akan negatif atau rendah pada tahap perkenalan. Pengeluaran promosi berada pada rasio tertinggi terhadap penjualan karena diperlukan untuk yang pertama ialah memberi informasi ke calon pembeli, yang kedua membujuk orang untuk mencoba produk itu, dan yang ketiga ialah mendapatkan distribusi di toko-toko eceran. Yang kedua ialah strategi pemasaran atau tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan ditandai dengan peningkatan pesat dalam penjualan. Harga tetap tak berubah atau turun sedikit tergantung seberapa cepat permintaan meningkat. Selama tahap pertumbuhan, perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan yang pesat. Di antaranya ialah yang pertama, perusahaan memperbaiki kualitas produk dan menambahkan fitur produksi baru serta memperbaiki gaya. Yang kedua ada perusahaan menambah model dan produk baru. Dan yang terakhir ialah perusahaan beralih dan iklan yang membuat orang menyadari produk ke iklan yang membuat orang lebih memilih produk tertentu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijablo dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan strategi pemasaran tahap pendewasaan, yaitu pada titik tertentu tingkat pertumbuhan dan penjualan akan melambat, dan produk akan memasuki tahap pendewasaan relatif. Tahap ini biasanya lebih lama dari tahap-tahap sebelumnya dan memberikan tantangan besar bagi manajemen pemasaran, karena sebagian besar produk berada dalam tahap pendewasaan. Ada 3 fase dalam tahap pendewasaan, yaitu yang pertama kestabilan dan kedewasaan yang berkikis, dan yang kedua penjualan berdasar pada basis per kapita, dan yang ketiga menciptakan kelebihan kapasitas dalam industri. Baik, selanjutnya strategi
strategi pemasaran tahap penurunan. Penjualan menurun karena sejumlah alasan meliputi kemajuan teknologi, perubahan selera konsumen, dan meningkatkan persaingan domestik maupun luar negeri. Baik, perkenalkan saya Dimas Mausola Kiki. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Rizal. Kali ini kita akan membahas 4 hal yang harus dihindari perusahaan dalam pemosisian produknya. Yang pertama yaitu menentukan produk yang terlalu luas atau over positioning, yaitu menanamkan brand produk terlalu tinggi di dalam benak pelanggan, jadi pembeli tidak melihat sesuatu yang khusus. Yang kedua, menentukan posisi terlalu sempit atau under positioning, yaitu kurang tepat dalam menonjolkan keunggulan produk mereka. Terkadang, keunggulan produk yang ditawarkan bukanlah hal yang istimewa lagi bagi pelanggan. Yang ketiga, penentuan posisi yang kabur atau confused positioning, yaitu pembeli mungkin bingung tentang citra suatu merek karena terlalu banyak janji atau posisi mereka terlalu sering berubah. Yang terakhir, penentuan posisi yang meragukan atau doubtful positioning, yaitu pembeli mungkin bisa saja merasa sulit untuk mempercayai klaim merek mengingat fitur, harga, atau pabrikan produk yang dijual. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang sudah menjelaskan tentang positioning merek. Dan terima kasih juga kepada Bapak Adi Masliardi dan rekan-rekan sekalian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata secara langsung ataupun tidak langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.